Kok tiba-tiba bicara ngawur? Ada apa dengan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan komplotan mereka yang tiba-tiba saja berbicara mengenai kasus ijazah Jokowi ini akan mereka bawa ke hukum internasional. Ini mereka dengan nada mengancam, dengan menyebut ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika Serikat. Jauh banget, Bu. Kenapa? Ini efek dari kepanikan di mana jeruji besi sudah menanti kalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari nih kita tonton ini, lucu sekali. Para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Jauh banget. Amerika, dan Australia sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi. What are you saying? What are you saying? What is this? Katanya, pemerintahnya ini kasus di objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ini bicara tentang. Coba dah perhatikan gestur dari Dr. Tifa yang minum air putih melulu, kemudian gestur dari tangannya coba dah kalian perhatikan. Kenapa? Panikkah? Sudah tidak ada lagi nih pembelaan-pembelaan? Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1+1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah nggak percaya kedaulatan negara. saya khawatirnya Aura dari Dr. Tifa di tayangan ini sangat berbeda sekali ya, sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu yang besar. Jadi kalau kita perhatikan dia sudah tak tenang. Wah, ini loh Bu, ada penjara menanti gara-gara tuduhan-tuduhan yang tak terbukti sih. Roy Suryo, sekarang giliran Dokter Tifa nih. Kita jangan panggil dia dokter deh. Biasanya kan dokter itu ngurusin orang sakit, edukasi tentang kesehatan. Ini kok malah ngurusin jasa orang? Nah itu juga. Kenapa nih dokter yang satu ini bukan ngurusin orang sakit, malah ngurusinnya ijazah orang loh. Malah ditambah-tambahin bumbu-bumbu yang bikin gaduh lah. Tifa, ini sepertinya mulai panik, ketakutan, dan sepertinya mau nangis teman-teman. Dan ini terlihat dalam sebuah videonya yang ini nih. Sekarang ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Nah, denger nggak tadi Tifa ngomong apa? Mempertanyakan atau bertanya. Sekarang saya mau tanya sama kalian yang nonton video ini. Apakah selama ini gerombolan Tifa, Amin Rais, Roy Suryo, Egy Sujana, Rizal Fadila, dan kawan-kawan yang lainnya itu mempertanyakan, itu bertanya ijazah Jokowi palsu atau tidak? Ataukah mereka menuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Nah, yang terjadi sih kalau berdasarkan video-video yang beredar, banyak nih berseliweran. Ini di media sosial mereka bukan menanya, tetapi menuduh dan bahkan yakin sekali mereka mengatakan ini 100%, 1000%, 1.000.000% mereka mengklaim kalau ijazah Jokowi palsu. Entah dari mana datanya, katanya mereka sudah meneliti, tapi entah bagaimana penelitian mereka kita juga tidak tahu. Nah itu dia perbedaannya. Jadi mereka tidak menduga, tetapi menuduh. Jadi itu nanti yang akan menjerat mereka, yang harus mereka pertanggungjawabkan ucapan-ucapan mereka yang sudah tersebar di berbagai media. Ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya. Ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rizwan Hasiholan ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Ibu-ibu ini menyala sekali sih perkataannya, tetapi ya jangan sampai loh Bu, nanti juga ikut. Nah diseret-seret nih sama mereka kalau ikut-ikutan mereka nih, ikut-ikutan Dr. Tifa, ikut-ikutan Roy Suryo, jangan sampai dah, mending ngurusin kehidupan rumah tangga saja lah ya. Dia semua siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Ya, saya ingin mengatakan kepada tidak satu sen pun kami terima, bahkan kami mengeluarkan uang untuk berangkat. Ya, jangan hina cinta kami kepada bangsa ini. Ya, saya ingin mengatakan ya, jangan main-main Pak Jokowi, mohon maaf ya.
Jangan. Ini ibunya siapa sih? Sebenarnya berbakat sekali sih dari pidatonya. Menyala sekali sih kata-katanya. Tetapi sayangnya Bu, maaf nih ya. Maaf, Ibu berada di pihak yang salah nih sekarang. Semoga cepat sadar dah ya. Main. Anda sudah terlalu enak menerima 10 tahun privilege ya. Sebenarnya dengan kondisi ini, kalau ini terbukti Anda tidak berhak terhadap tanah dan segala kelengkapannya di Colomadu saja 200 miliar itu. Ya saya pernah demo di situ ya. Kan sudah melewati masa-masa sulit itu. Ya. Nah, di depan itu rumah Sandi Segel begitu. Ya. Waduh, Ibu ini dari perkataannya sih sangat meyakinkan sekali. Tetapi coba dah Bu, mending ditelusuri ulang lagi, berpikir lebih jernih lagi. Ibu ini sedang berada di pihak yang mana. Jadi perlu Ibu ketahui kalau Ibu berada di posisi yang salah. Jangan sampai dah kasihan kalau Ibu nanti diseret-seret, dipanggil-panggil juga sama polisi, mondar-mandir, dan yang paling parahnya itu jangan sampai juga Ibu ikutan di penjara menyusul mereka-mereka nanti, kan kasihan keluarga Ibu gitu kan. Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Nah, ini detik-detik Ibu Irma mengkritik Dr. Tifa CS. Langsung diskakmat sama Ibu Irma. Mari kita tonton bersama nih. Oh, Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya, sangat bodoh. Sampai-sampai Anies dibilang untuk mengamankan, mengendalikan perang dunia ketiga. Waduh, Ibu Irma mengatakan itu merupakan hal-hal bodoh. Aduh. Sangat bodoh, tapi kok bisa gitu ya seorang misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu ya. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang. Masih muda. Katanya belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Jangannya belum. Jangan-jangan belum profesor, tapi sudah disebut-sebut profesor, ternyata belum. Entah, kita masih belum tahu ya. Entah ini benaran udah profesor atau tidaknya. Jadi masih kita pertanyakan bersama juga entah benar atau tidaknya. Tetapi di sini Ibu Irma benar-benar menyayangkan ini Refli Harun berada di pihak yang salah sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Irma, dia ini berbakat sekali sebenarnya. Dia dibutuhkan oleh negara kalau dia ini mau berkontribusi bagi negara. Tapi sayangnya seperti yang kita tahu kan, dia terus berseberangan dan berada di kelompok-kelompok seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa dan lain-lain sebagainya. Oh ya Bang ya. Saya kira, sorry. Minta ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu. Iya, kakak Tori ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan gitu. Karena saya tahu lah. Nah, ini Ibu Irma menyayangkan keberadaan Refli Harun yang malah ikut-ikutan kepada komplotan seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan gerombolan di sana. Ini memang sangat-sangat disayangkan sih sebenarnya juga. Refli Harun ini seharusnya kan dia sudah berpendidikan tinggi, masih muda, dan sepatutnya berada untuk negara, ikut membangun negara yang sebesar Indonesia ini sebenarnya seharusnya ya kan. Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah, artinya selesai sampai di sini. Enggak bisa Bu, enggak bisa.
Nggak segampang itu sebenarnya. Bukan kalau sudah ada aslinya dan benar-benar asli, kemudian Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, udah selesai di situ aja. Oh enggak. Bukan, dan komplotan kalian bukan menanya lagi, bukan menduga, tetapi menuduh. Jadi, di mana ada tuduhan, di mana ada pencemaran, pasti ada sebab akibatnya. Jadi siap-siap saja, Bu. Yang bersangkutan ternyata tidak punya ijazah, maka mari kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana kita memiliki seorang pemimpin selama 10 tahun, ternyata secara administratif tidak memenuhi dari syarat yang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau menurut saya sih, Bu Dokter Tifa ini mending lebih mempersiapkan diri sajalah. Sebab kasusnya ini tengah berjalan semakin memanas. Jangan banyak drama nanti ya Bu ya. Ketika dipanggil teruslah ikuti prosedur yang ada. Kemudian serahkan juga. Katanya ada penelitian-penelitian tertentu. Sehingga kalian yakin sekali kalau ijazah Jokowi itu palsu. Jadi silakan dipertanggungjawabkan di pengadilan nanti.